إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Taqwa Desa Ranjang ini. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berkewajiban mengajak kita semua supaya bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan keselamatan dunia sampai akhirat hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada siang yang mulia ini yaitu 5 wasiat malaikat Jibril yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sahal bin Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Atani Jibril." Sesungguhnya datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan 5 pesan penting untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama adalah ithma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sekehendak dirimu, tapi ingat engkau pasti mati. Silahkan mau hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau hidup mengabdi kepada harta, silahkan mau hidup mengabdi pada jabatan dan kekuasaan, tetapi satu hal yang harus ingat yaitu fa innaka mayyitun. Sampai masanya, sampai waktunya engkau akan terbaring kaku tidak berdaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwa kita akan mati dan berada di dalam tanah itu lebih lama daripada di atas tanah.
Kita hidup di atas tanah kira-kira paling 60 sampai 70 tahun. Tetapi tinggal di dalam tanah bisa puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas tanah hanya diizinkan 63 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib min syi'ta fa innaka munfarikuhu. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tapi satu hal yang harus engkau ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Jika ingin mencintai istrimu silahkan, jika ingin mencintai anak-anakmu silahkan, jika ingin mencintai hartamu silahkan, jika ingin mencintai jabatan dan kekuasaan silahkan, tapi kau harus ingat, fa innaka mufarikuhu, sampai masanya kau akan berpisah dengannya, tak ada suatu yang kekal bersamamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seorang mati, yasba'ul mayyitu thalatha. Kalau kita mati, ada 3 yang mengiringi kita, yaitu ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Dan yang ketiga, amaluhu, amalnya. Tetapi harta dan keluarga akan kembali. Yang mengiringi kita hanyalah amal kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan malaikat Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apa yang kau ingin lakukan. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat zalim silahkan, mau menipu orang lain juga silahkan, tetapi fa innaka majziyun bihi. Tapi setiap dari perbuatan engkau pasti akan dibalas. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada seorang yang berbuat salah, kemudian ia selamat di pengadilan dunia, maka ia tidak akan selamat di pengadilan akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan tersebut tidak dianggap di dunia, maka pasti ia pun akan mendapat balasannya di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan malaikat Jibril yang keempat adalah, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang muslim adalah melaksanakan sholat malam. Ketinggian dan kehormatan orang yang beriman bukan dilihat dari kedudukan dan jabatan, bukan dari keturunan, bukan dari kekuasaan dan harta yang dimilikinya, melainkan dari usahanya menghidupkan malam dengan mengikhlaskan diri untuk melakukan sholat tahajud, berzikir dan membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan malaikat Jibril yang kelima adalah wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Izzah, kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak menaruh harapan kepada manusia. Jika kita punya izzah, punya kehormatan, taruhlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan, keperkasaan dan keunggulan orang mukmin dari orang lain bukanlah besarnya badan, bukanlah kuat ototnya, melainkan ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan malaikat Jibril ini bisa kita lihat di hadis riwayat Hakim nomor 7921 dan hadis riwayat At-Tabrani nomor 4278. Demikian khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza
wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.